Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahran Ramadhan mubarakan wa farada 'alaina siyam ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin wa afhamna fi fahmin nabiyil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini kita bisa mengawali untuk yang kedua kalinya pengajian online Ramadan kitab Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Pada kesempatan sore hari ini kita sudah sampai kepada bab yang pertama, yaitu tentang permulaan wahyu. Tapi sebelum itu, mari kita membiasakan diri untuk kirim Fatihah kepada para musannif. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini mendapatkan maunah, barokah, dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa alihi syabillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila jannati khadimil mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa syahadati wa asla syahada qadar jalali wa syahada subhanahu wa syahada sansubih wa syahada jamatul kubra wa jamatul tasabbi'at jawa wal khusus ila rahmatikan wa sallallahu al-bukhari wa al muslim wa ya syahab al-ajar syahadani halawul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babun kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang menerangkan tentang bagaimana permulaan wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Amin. Babun kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah azza wa jalla inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Surat An-Nisa 163. Jadi di sini yang menjadi kebiasaan Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu ketika mengawali sebuah pembahasan tentang satu hadis, beliau tidak jarang menyebutkan tentang syawahid atau penguat dari apa yang beliau kaji dengan ayat-ayat Al-Quran maupun para asar, tabi'in atau para sahabat, dan juga para akwal atau para pendapat-pendapat para ulama salafus saleh. Khusus pada permulaan bab ini tentang wahyu, beliau berbicara tentang hadis innama a'malu binniyat, yaitu segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Qala al-musannif hadatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimiyyu annahu sami'a Alqimah bin Waqas al-Laisi yaqul
Sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi ini permasalahan yang pertama, hadis tentang niat. Kalau kita terjemahkan adalah hadatsana telah bercerita kepada kami, maksudnya adalah kepada Imam Al-Bukhari. Siapa yang bercerita? Yaitu adalah Imam Al-Humaid Abdullah bin Zubair. Qala, Imam Muhammad berkata, hadatsana Sufyan. Jadi Imam Muhammad itu mendapatkan hadis dari Imam Sufyan. Qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Imam Sufyan ini juga mendapatkan hadis dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani, telah mengabarkan kepadaku. Siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Jadi Muhammad bin Ibrahim ini bercerita atau mengabarkan kepada Imam Yahya bin Sa'id bahwa beliau itu mendengar Imam Al-Qimah bin Waqqas itu berkata, aku telah mendengar sahabat Umar bin Khattab berbicara di atas mimbar. Apa isi pembicaraannya? Sayyidina Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan atau semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwa setiap orang itu tergantung, setiap perbuatan seseorang itu tergantung apa yang dia niati. Jadi misalkan kalau si A, si Fulan itu memiliki sebuah niat untuk melakukan sesuatu, maka kemudian sesuatu itu akan diukur oleh niatnya. Karena masing-masing orang itu memiliki niat. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Apabila ada seorang itu hijrahnya itu, niat hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Au ila imro'atin, atau niatnya itu karena, maksudnya hijrahnya itu karena mengejar seorang perempuan yang kehamha, yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia kehendaki. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi apa yang menjadi tujuan hijrah itulah yang akan dia kehendaki. Ini salah satu artinya. Di dalam redaksi yang lain disebutkan innamal a'malu binniyat wa kullu imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Jadi kalau misalkan hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia, si fulan ini akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Kalau misalkan si fulan ini hijrah karena mengejar dunia atau mengejar seorang perempuan yang dia kehendaki, maka tujuannya itu adalah untuk itu saja. Jadi tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, hadis ini sebetulnya terkait dengan hadis, salah satu hadis
yang menjadi pilar dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu ada 3 pilar hadis yang menjadi tumpuan seluruh amal-amal perbuatan. Yang pertama adalah hadis dari sahabat Bashir bin Nu'man yang mengatakan bahwa al halal bayyin wal haram bayyin. Jadi persoalan halal itu sudah jelas. Sedangkan persoalan haram juga sudah jelas. Ini adalah hadis riwayat Bashir bin Nu'man. Yang kedua adalah hadis ini tadi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa innamal a'malu binniyat. Masing-masing perbuatan seseorang ini tergantung pada niatnya. Yang ketiga adalah hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan atau mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW berbunyi adalah man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fihi fawaratun. Jadi siapa saja orang yang membuat persoalan dalam agama yang tidak memiliki sandarannya di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu adalah fawaratun, maka itu adalah tertolak. Ketiga hadis ini sebetulnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya bahwa ketiga hadis ini adalah merupakan pokok dari Islam. Lalu kira-kira apa sih sebetulnya hal-hal yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis ini? Jadi kalau dalam istilah ilmu hadis itu ada yang namanya asbabul wurud. Jadi sebab-sebab hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam Al-Quran itu ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab mengapa ayat Al-Quran itu turun. Jadi kalau di dalam hadis itu adalah ada asbabul wurud. Di dalam kitab-kitab hadis disebutkan suatu ketika, ini asbabul wurudnya, ketika umat Islam itu menghadapi situasi yang sangat luar biasa, mengalami penindasan di Makkah Al-Mukarramah pada waktu itu, ditindas oleh orang-orang kafir, maka kemudian ada sebuah perintah untuk melakukan hijrah ke Madinah pada waktu itu. Karena hijrah itu di Islam itu ada dua kali sebelum ke Madinah. Yang pertama adalah hijrah ke Al-Habsah, Al-Habsyi atau ke Ethiopia kalau daerahnya sekarang, karena saya akan itu di sana bertemu dengan Raja Najasyi, orang yang Nasrani tetapi sangat simpatik terhadap Islam. Yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Hadis ini turun ketika hijrah di Madinah. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu melamar seorang perempuan yang namanya adalah Ummu Qais. Melamar seorang perempuan Ummu Qais di Makkah pada waktu itu. Lamarannya ditolak oleh si perempuan ini tadi, ditolak. Sampai kemudian lamarannya akan diterima ketika sahabat ini hijrah ke Madinah. Jadi ketika kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah, dan rata-rata niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, limardatillah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka salah seorang sahabat ini niatnya itu hijrah ke Madinah itu biar bisa menikahi seorang perempuan yang dicintai itu tadi. Lalu kemudian
sampai ke Madinah, akhirnya apa? Akhirnya menikahi seorang wanita yang dicintai. Jadi ini salah satu menurut sebagian ulama bahwa hadis ini muncul karena ini tadi persoalan Ummu Qais, sehingga sahabat tadi itu di kalangan para sahabat dijuluki sebagai apa namanya sahabat atau yang bernama Abu Ummu Qais. Nah, ini salah satu latar belakangnya. Jadi sehingga di sini bahwa kalau niatnya itu hijrah itu karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulnya, maka kemudian pahalanya juga akan berbeda. Pahalanya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagian ulama yang mengatakan salah satu asbabul wurud hadis, sehingga hadis ini di dalam perkembangannya ini menjadi kaidah yang sangat penting di dalam fikih. Ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan la sabata illa binniyat, bahwa segala sesuatu itu tidak akan bisa dianggap sah dalam pengertian yang lain di dalam menurut pendapat sebagian ulama apabila juga dengan niat. Apabila jadi dengan niat. Sehingga di sini kalau dalam fikih itu banyak sekali kaidah-kaidah mengatakan bahwa niat itu menjadi syarat utama dari sahnya sebuah perbuatan. Jadi dari sahnya sebuah perbuatan itu tergantung pada niatnya. Begitu. Nah, ini kalau kita lihat dari segi asbabul wurudnya. Lalu kira-kira ini siapa yang meriwayatkan hadis ini? Kalau tadi kita sudah bisa menyebut, yang pertama adalah Imam Humaid Abdullah bin Zubair, yang kedua adalah Imam Sufyan, yang ketiga adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari, yang keempat adalah Ibrahim at-Taimi. Jadi ada 1-4. Kira-kira siapa ini? Karena di dalam banyak kajian-kajian hadis ini sanad. Kalau dalam istilah hadis itu adalah ada sanad dan matan. Yang saya sebutkan tadi itu Imam Humaid Abdullah bin Zubair hingga Ibrahim at-Taimi itu adalah sanad. Jadi mata rantai pembawa hadis. Sementara redaksinya innama a'malu binniyat itu disebut dengan matan. Jadi antara sanad dan matan ini di dalam hadis itu sangat penting sekali. Bahkan untuk menilai sebuah sahih atau tidaknya sebuah hadis, maka pertama adalah dilihat dari sanadnya. Kira-kira sanadnya itu siapa? Perawinya itu siapa? Apakah perawinya itu termasuk orang yang siqah, orang yang bisa dapat dipercaya? Ataukah hafalannya itu kuat? Atau bahkan haliyah aktivitas atau perilaku sehari-harinya itu betul-betul mencerminkan seorang pembawa hadis ataukah tidak. Yang kedua adalah diukur kira-kira redaksinya itu seperti apa. Karena masing-masing orang, masing-masing perawi itu memiliki redaksi yang berbeda-beda. Karena sekali lagi hadis itu berbeda dengan Al-Quran Al-Karim. Contohnya adalah di dalam hadis ini tadi, hadis innamal a'malu binniyat, itu yang pertama adalah diriwayatkan dengan redaksi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Terus yang kedua adalah redaksi yang lain, riwayat yang lain, fa hijratuhu ilallah faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi. Nah, itu jadi sudah berbeda. Untuk menentukan absah atau tidaknya suatu tidaknya, maka seorang rawi, seorang muhaddis itu akan menelusuri rekam jejak kira-kira bagaimanakah kualitas seorang pembawa hadis ini tadi. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari ini sudah dikatakan, sudah aklamasi para ulama kita salafus soleh, bahkan ulama sekarang, apa yang beliau bawa itu betul-betul hadis yang sahih. Nah,
Siapa itu Imam Al-Humaid Abdullah bin Zubair? Ternyata beliau itu masih ada sambung nasab, sambung saudara dengan Rasulullah SAW yang bertemu dengan kakek-kakeknya. Jadi sudah sangat jauh sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Kuso, di di kakek nenek moyang Kuso. Nah, beliau ini Imam Sufyan ini ketika masa hidup termasuk salah seorang sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i yang bahkan yang menemani Imam Syafi'i untuk berguru kepada Ibnu Uyainah. Jadi Ibnu Uyainah itu juga termasuk seorang fuqaha, seorang ahli fikih dan juga ahli hadis. Bahkan juga sama-sama mengambil ilmu dari beliau. Selain itu, beliau ini Imam Yahya juga menemani Imam Syafi'i untuk pergi ke Mesir. Jadi menemani Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Lalu kemudian setelah itu Imam Syafi'i tinggal di Mesir hingga beliau itu wafat di Mesir. Lalu kemudian Imam Yahya ini pergi atau kembali ke Makkah hingga meninggal di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 219 Hijriyah. Jadi kalau Imam Syafi'i itu meninggal pada tahun 205 Hijriyah, beliau itu meninggal tahun 209 Hijriyah. Jadi kurang lebih berapa? Selisihnya 14 tahun. Jadi termasuk sahabat Imam As-Syafi'i. Yang kedua adalah siapa itu Sufyan, Imam As-Sufyan. Imam As-Sufyan itu kalau yang disebutkan tadi itu termasuk gurunya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Yahya, yaitu adalah Ibnu Uyainah bin Abi Amr Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki. Jadi beliau itu aslinya kelahiran Kufah. Jadi Kufah itu barangkali kalau Ta'ifan itu berarti apa, di daerah Baghdad. Baghdad itu ada dua daerah yang sangat penting dalam sejarah, yaitu adalah Al-Kufah dan juga Al-Basrah. Imam Sufyan ini ternyata juga sahabat karib Imam Malik. Jadi runcang-runcung bersama Imam Malik. Imam Malik ini termasuk pendiri mazhab Maliki, mazhab 4 yang kita yakini dan kita akui sebagai mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi runcang-runcung kesana kemari dengan Imam Malik untuk berguru dan mencari sebuah ilmu. Ketika Imam Malik wafat, beliau itu masih hidup 20 tahun kemudian. Jadi termasuk termasuk seorang yang berjasa di dalam menyebarkan hadis, mempertahankan hadis. Sehingga Imam Syafi'i juga termasuk salah seorang murid Imam Malik, mengatakan memuji keduanya, memuji Imam Malik dengan Imam As-Sufyan. Laulahuma la dhahabal ilm minal Hijaz. Andai kata tidak ada dua orang ini, andai kata tidak ada Imam Malik dengan Imam Sufyan, maka kemudian ilmu yang ada di Hijaz, maksudnya adalah yang ada di Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah pada waktu itu, maka kemudian ilmu itu akan hilang. Jadi kalau tidak ada dua ulama ini, maka ilmu yang ada di Hijaz itu hilang. Jadi kedua guru ini termasuk orang yang sangat alim, memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap terbakukannya sebuah hadis. Yang ketiga adalah siapa itu Yahya? Siapa itu Imam Yahya bin Sa'id? Di dalam biografi Rijalul Hadis, para tokoh-tokoh hadis,
Beliau ini termasuk, kakeknya ini termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansor. Jadi kalangan Ansor itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menolong beliau ketika hijrah ke Madinah. Kalau orang yang bersama beliau hijrah ke Madinah itu adalah sahabat Muhajirin. Kalau yang bertindak sebagai Sohibul Bait yang menolong Nabi Muhammad SAW pada waktu itu disebut sebagai sahabat Ansor. Imam Yahya ini termasuk dari kalangan min sighar tabi'in. Jadi dari kalangan tabi'in junior. Tabi'in junior. Jadi memang akhir dari sahabat tabi-tabi, akhir dari tabi itu sekitar kurang lebih tahun 100 atau tahun 101 abad setelah Rasulullah SAW meninggal. Jadi akhir dari tabi'in. Sementara siapa itu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi? Nah, ini termasuk gurunya Imam Yahya. Sementara pula Imam Al-Qimah bin Waqqas ini juga gurunya Imam Muhammad Ibrahim At-Taimi. Jadi jelas sanad beliau ini termasuk mutasil. Beliau itu Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis ini dengan cara berburu. Jadi dengan cara berburu menemui satu orang per orang. Bahkan dikisahkan untuk mendapatkan satu hadis saja beliau itu rela untuk merantau berbagai negara, berbagai wilayah, hanya untuk memastikan bahwa hadis ini benar-benar sahih. Dengan beberapa hari, beberapa minggu perjalanan hanya untuk mendapatkan konfirmasi bahwa hadis ini sahih atau tidak, dan juga untuk mencari hadis-hadis yang lain. Ini salah satu guru-guru Imam Al-Bukhari ketika mendapatkan hadis. Dan memang betul bahwa kalau melihat para guru-gurunya ini tidak main-main. Imam Al-Bukhari mendapatkan riwayat ini, hadis ini benar-benar dari puncernya, dari ulama-ulama yang pada waktu itu dianggap sebagai ulama yang memiliki reputasi yang sangat tinggi. Jadi tidak sekedar ulama-ulama, tetapi ulama yang besar. Nah, ini salah satu rawi yang meriwayatkan hadis Imam Al-Bukhari. Nah, pentingnya lagi kira-kira kenapa sih Imam Al-Bukhari kok mengawali hadis ini dengan hadis innamal a'malu binniyat? Seharusnya itu kan langsung meriwayatkan hadis yang terkait dengan masalah wahyu. Seperti misalkan hadis, ya Rasulullah, bagaimanakah datangnya wahyu kepada jenengan itu ya Rasulullah? Seharusnya hadis yang diriwayatkan dari Al-Harits bin Hisham. Jadi beliau ini memang tidak langsung membahas tentang bagaimana kira-kira wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, tetapi mengawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu sangat penting di dalam setiap laku kaum muslimin. Dan memang para ulama kita, salafus soleh kita, untuk mengawal segala sesuatu itu pasti menggunakan hadis innamal a'malu binniyat. Ini banyak dipraktekkan oleh ulama-ulama salafus soleh kita. Sehingga Imam Al-Bukhari di sini ini dalam bahasanya adalah untuk iqtidaan, untuk mengikuti teladan para salafus soleh ketika menulis sebuah karya. Jadi tidak harus diawali dengan alhamdulillah kemudian sholawat, tidak,
karena menurut para ulama ketika Imam Al-Bukhari menyusun hadis ini, beliau itu sudah mengucapkan bismillah, alhamdulillah dan sholawat. Jadi tidak perlu ditulis di dalam karya ini, tetapi langsung menggunakan bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian menulis kitab hadis hadasana ila akhirih dan wal amalu binniyat. Nah, yang pertama adalah nilai penting hadis ini. Hadis ini berbicara tentang tolak ukur sebuah niat. Jadi apabila niatnya bagus, maka perbuatannya juga bagus. Sebaliknya apabila niatnya itu buruk, jelek, maka sudah dipastikan perbuatannya itu juga jelek. Yang kedua adalah pentingnya hadis ini mengajarkan tentang keikhlasan di dalam melakukan segala sesuatu, terutama amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu penting, sehingga kemudian hadis ini oleh Imam Al-Bukhari ditulis menjadi hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu yang ketiga adalah niatnya terkait dengan pentingnya untuk melakukan hijrah dari negeri kafir, kufur, kepada negeri muslim. Ini salah satu nilai pentingnya. Bagaimana dalam konteks saat ini? Apakah kita orang-orang muslim yang hijrah yang hidup di negeri-negeri non muslim, apakah harus hijrah di negeri yang muslim? Nah, nanti kita akan bahas masing-masing poin-poin ini. Oleh sebab itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, karena ini sudah 1-2 menit lagi sudah maghrib. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.